puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami siap mau memuji, menyembah Tuhan. Kami undang Kau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami mulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Ayo kakak mau ajak kita semuanya memuji, menyembah Tuhan dengan sukacita. Kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Ayo kita menyanyi pujian itu bersama-sama. Kita nyanyikan dengan sukacita. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya.
Yesus, kami berdoa buat bangsa Indonesia dan kota kami, Kota Pekanbaru. Kami mau doa untuk yang terbaik buat bangsa kami ya Tuhan. Engkau selalu ada buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo serta wakilnya dan jajaran-jajarannya yang ada ya Bapak. Engkau berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan seturut dengan apa maunya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau juga ikut campur tangan dalamnya. Sehingga apapun yang mereka lakukan untuk memajukan bangsa kami, Engkau juga ada bersama-sama dengan mereka ya Bapa. Engkau berkati pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus, segala usaha mereka Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus, kemampuan untuk mengerjakan bangsa ini menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, Kota Pekanbaru ya Bapak, di mana kami tinggal. Tuhan, kami membawa kota kami ya Tuhan, Bapak Gubernur dan wakilnya serta jajaran-jajarannya yang ada. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus yang selalu ada buat kota kami, Kota Pekanbaru. Masyarakatnya ya Bapak, Engkau memberkati segala pekerjaan, usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan, buat beruntung dan berhasil. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, Tuhan Yesus tolong mereka. Kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus berikan untuk mereka ya Bapa. Sehingga apapun, dimanapun mereka berada dan bekerja, Tuhan Yesus Engkau juga senantiasa ada untuk mereka ya Bapa. Tuhan Yesus Kau berkati Bapak Pembina kami ya Tuhan, Opa Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya. Dan gembala kami di tempat ini Rayon 12, Opa Gede dan ketiga wakilnya. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, Bapak Gembala yang kami kasihi ini Tuhan. Engkau berkati kesehatan, kekuatan Kau berikan ya Bapa. Tuhan, segala apapun pelayanan, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, mereka bisa membawa amanat agung Tuhan Yesus. Firman Tuhan, mereka bisa menuntaskan amanat agungnya Tuhan. Mereka bisa membawa gereja-gerejamu untuk menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Terjadi ya Tuhan Pentakosta ketiga di Indonesia sesuai dengan nubuatannya Tuhan ya Bapa. Tuhan Kau berkati mereka, keluarganya, kesehatan, kekuatan Kau berikan ya Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya. Kami berdoa Tuhan, dalam lindungan Tuhan kami percaya semuanya baik-baik saja. Tuhan, kami berdoa buat kedua orang tua kami, papa mama kami ya Tuhan yang kami kasihi. Makasih banyak Tuhan untuk kedua orang tua yang terhebat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Engkau berkati mereka Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus berikan. Kesehatan Tuhan, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, usaha apapun yang mereka kerjakan saat-saat ini Tuhan. Tuhan Yesus buat beruntung dan berhasil. Engkau tambah-tambahkan lagi Tuhan kesemangatnya, kekuatan Tuhan Yesus untuk menjalani hari-harinya. Biarlah mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua yang mau ajari kami tentang firman kebenaran Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau jagai mereka Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu dalam lindungan Tuhan kami baik-baik saja. Begitu juga dengan orang tua kami ya Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak Giri 12, Meja Anak Rayon 12, dimanapun saat ini mereka Bapa, Engkau berkati mereka. Yang sudah masuk sekolah Tuhan Yesus berkati, yang masih libur Tuhan Yesus juga berkati. Kiranya Tuhan kepintaran Engkau berikan kepada mereka, sebab kami percaya Yeremia 29 ayat 11, masa depan yang penuh harapan. Itu kami tahu anak-anak sudah menerimanya ya Bapa. Karena janji-Mu ya dan amin. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Karena di mana kami ada, di situ juga Engkau bekerja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat segalanya. Ini doa ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus yang terbaik untuk Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau mendengar firman Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu hari ini. Sebentar kami mau duduk tenang untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah sama-sama. Nah, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang berjudul Gulungan Kitab. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Esra 7 ayat 1 sampai 10. Hari ini kakak akan tunjukkan firman Tuhan dari gulungan kitab ini. Isi gulungan kitab ini adalah firman Tuhan yang berkata, Baruch haba Hasem Adonai. Yuk kita sama-sama baca yuk. Hah? Bahasa apa tuh ya kak? Nanti kita baca dulu yuk. Baruch haba Hasem Adonai. Nah, ini adalah bahasa Ibrani. Udah tahu belum artinya? Ya belum lah kak, kan baru dengar. Apalagi bahasa Ibrani, iya kan? Nah, nih kakak ajarin. Wis, Kak Lucy hebat, Kak Lucy bisa bahasa Ibrani. Artinya adalah diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi adik-adik, pasti diberkati apabila datang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, luar binasa. Kok luar binasa? Luar biasa. Artinya adik-adik, bentuk Alkitab zaman dahulu adalah kira-kira seperti ini. Berbentuk gulungan kitab. Nah, sekarang adik-adik coba lihat ini. Ini adalah seorang bapak yang dilindungi dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena telah bertekad atau kepengen sekali atau berkeinginan kuat atau rindu sekali untuk meneliti firman Tuhan dan melakukannya. Serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, bapak ini adalah Bapak Ezra. Nah, gini ceritanya. Nah, adik-adik, waktu Bapak Ezra sedang membaca dan meneliti firman Tuhan, tiba-tiba ada sepasang mata yang melihat. Wah, kira-kira Bapak Ezra jadi takut enggak ya? Atau malah jadi ngantuk? Wah, tidur dulu. Nanti Kak Lucy tidur beneran nih. Hayo, adik-adik, siapa yang kalau lagi baca Alkitab malah ngantuk? Bahkan sampai tidur beneran, ngorok lagi. Kak Lucy yang ngorok jadinya. Nah, adik-adik dengerin kakak. Roh jahat enggak senang. Ingat, tidak senang ada anak-anak Tuhan membaca Alkitab. Dan iblis menggunakan berbagai cara agar anak-anak Tuhan tidak baca Alkitab. Apa saja caranya ya kak ya? Wah, banyak. Bisa lewat televisi. Jadi nonton deh, enggak jadi baca Alkitab karena nonton TV tadi. Apalagi sekarang tontonan lewat YouTube lebih variasi dan banyak sekali acaranya. Ada karena main sama teman atau adik, nggak baca Alkitab. Disuruh baca Alkitab malah ngantuk. Tapi kalau baca komik langsung melek matanya. Ada yang asik main PlayStation, disuruh baca Alkitab malah marah-marah. Ada yang membaca Alkitab tapi malah ketiduran. Aduh. Dipikirnya baca Alkitab jadi obat tidur ya. Nah, ada waktunya kita bermain, ada waktunya kita nonton, tapi ingat jangan lupa untuk membaca firman Tuhan dan melakukannya. Sangat penting ya adik-adik. Supaya apa ya kak ya? Supaya kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan dan diberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk kita lanjutin. Siapa pemilik sepasang mata tadi ya?
Oh, ada yang tahu nggak? Nah, kakak tahu nih. Sepasang mata tadi adalah milik seorang raja. Seorang raja, benar. Dan inilah rajanya nih. Raja ini bernama Raja Artasasta. Artasasta, agak susah nyebutnya ya. Raja Artasasta adalah raja negeri Persia. Adik-adik, raja ini senang sekali waktu melihat Bapak Ezra membaca firman Tuhan. Kenapa ya Kak? Karena Bapak Ezra bukan cuma membaca dan meneliti firman Tuhan, tapi juga melakukannya. Dan bukan cuma melakukannya loh adik-adik, tapi Bapak Ezra juga mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Wah, dahsyat ya adik-adik. Tuhan juga memberkati Bapak Ezra lewat raja tersebut, yaitu Raja Artasasta. Nah nih, Raja Artasasta mengeluarkan surat perintah kepada bawahannya, yaitu untuk memberikan perak, emas, dan barang-barang berharga lainnya kepada Bapak Ezra untuk dipakai sebagai persembahan buat Tuhannya Bapak Ezra. Wah, keren. Bapak Ezra senang sekali lah. Coba adik-adik lihat nih. Adalah Bapak Ezra yang sedang mengajar banyak orang di Yerusalem. Bapak Ezra dilindungi dan diberkati Tuhan karena kesukaannya membaca, melakukan, dan mengajarkan firman Tuhan. Wow, luar biasa ya adik-adik. Nama Ezra artinya penolong. Bapak Ezra telah bertekad untuk 1. Meneliti firman Tuhan. 2. Melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, sesuai dengan arti namanya yang adalah penolong, Bapak Ezra mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, dikatakan di firman Tuhan, sehingga tangan murahnya Allah, Yesus Tuhan kita melindungi dia. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar supaya kita banyak membaca, melakukan, dan mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Ayat kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 105. Bunyinya gini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yuk kita ulang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi kita ulangi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, sampai hafal, nanti adik-adik hafal ya. Ada lagunya juga loh. Nah, yuk yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama, yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu. Nah, begitulah selanjutnya. Nah, sama seperti Ezra yang telah dilindungi dan diberkati Tuhan, karena dia selalu membaca dan melakukan dan mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, apakah adik-adik mau dilindungi dan diberkati Tuhan? Adik-adik harus punya kesukaan membaca firman Tuhan, melakukannya, dan juga mengajarkan kepada banyak orang. Ingat, membaca, melakukan, dan mengajarkan firman Tuhan. Siapa yang mau seperti itu?
Ya Kak, saya belum membaca firman Tuhan. Nah, ayo ambil keputusan membaca firman Tuhan setiap hari, bukan seminggu sekali. Nah, Kak, saya sudah membaca firman Tuhan setiap hari, tapi belum melakukan, Kak. Nah, ayo tambahkan, membaca dan melakukan firman Tuhan. Kak, saya sudah membaca dan melakukan firman Tuhan, tapi belum berani mengajarkan kepada orang lain, Kak. Ayo, minta keberanian dari Tuhan untuk berani menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Supaya mereka mengerti kebenaran, mengerti kasih Tuhan atas setiap manusia. Dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Yuk, kita berjanji sama Tuhan. Kita mau berdoa. Nah, adik-adik, ikutin doa kakak, kita mau berdoa. Terlebih dahulu yuk, adik-adik duduk, ambil sikap berdoa, lipat tangannya. Tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berjanji mulai hari ini, saya akan membaca firman Tuhan setiap hari, melakukannya dan juga mengajarkan kepada banyak orang. Amin. Ingat, adik-adik udah janji ya, janji untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukan, mengajarkan sama banyak orang. Nih, kakak mau lanjut lagi, kita mau berdoa. Mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah membaca, melakukan, tapi gak berani menyampaikan kepada banyak orang. Kita mau berdoa, kita minta Roh Kudus memberikan keberanian untuk anak-anak berani mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah yuk, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau terus belajar membaca firman Tuhan. Kami terus mau melakukan. Kami juga mau menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Tuhan, pakai kami Tuhan. Roh Kudus, berikan keberanian untuk setiap anak-anak-Mu boleh menjadi saksi-Mu. Mereka boleh mengabarkan kebenaran firman Tuhan, baik di sekolah, baik di lingkungan tempat tinggal. Bahkan mereka berani mengabarkan kebenaran firman Tuhan bukan hanya kepada teman, tetapi bahkan kepada orang dewasa sekalipun. Tuhan, pakai lidah bibir mereka Tuhan. Kami percaya kekuatan dari Roh Kudus, keberanian dari Roh Kudus menyertai setiap anak-anak yang mendengar firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta